Kita tunggu insyaallah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala al-habibil mahbub habibi rabbil marbub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di majelis cinta. Mulai duduk tadi saya disuguhi bahasan tentang cinta dan kata-kata orang-orang yang lagi mabuk cinta. Memang cinta ini 5 huruf dalam bahasa Indonesia, tapi semua huruf dan kalimat tak akan pernah habis digunakan untuk mengungkap cinta. Karena itu cinta tak perlu diungkapkan dengan banyak kata-kata, tapi cukup dengan pandangan mata. Nah, cukup dengan pandangan mata yang menerjemahkan semua bahasa yang tersirat di dalam jiwa. Ini kalau diteruskan kita mabuk semua. Alhamdulillah tadi diterangkan oleh beliau bahwasannya jatuh cinta itu mudah. Jatuh cinta itu mudah. Semua orang bisa ngaku jatuh cinta. Laisa syan, bukan yang hebat itu orang yang bisa mencintai, tetapi orang yang hebat itu orang yang bisa dicintai. Ya, yang bisa dicintai. Bagaimana caranya agar minal mahbubin, ya, masuk dalam kelompok orang-orang yang dicintai. Amal muhibbin, kalau pecinta, apalagi zaman sekarang, kata pecinta ini jadi murah. Fans, ya saya fansnya fulan, saya cinta fulan. Dulu ada seorang ulama berada di sebuah penjara di Bui, ya seorang sufi di Bui. Kemudian datang fans-fansnya, muhib-muhibnya, pecinta-pecintanya datang menjenguk. Maka sufi tadi di dalam buinya, dalam selnya, karena sel dulu sangat sederhana, masih pasir, banyak batu, ngambil beberapa butir batu, fansnya tadi dilempari dengan batu. Maka marah itu pecinta-pecintanya. Kami ini cinta sama antum di penjara, kami jenguk kok justru kami dilempari batu. Maka beliau mengatakan, silahkan pergi wahai pendusta. Baru ku lempar dengan batu yang kecil, kalian udah teriak-teriak. Kalau kalian cinta sama aku, walaupun ku lempar dengan batu yang besar, akan tetap datang, ya, akan tetap datang dan mengejar diriku. Cintamu adalah palsu. Nah, ini cinta ini kalau udah diterima, masya Allah. Karena orang tuh kalau udah mencintai, ya, kalau udah mencintai, semua yang dimiliki akan diberi. Semua yang dimiliki akan diserahkan. Itu kalau udah mencintai. Bayangkan kalau kita dicintai oleh seorang waliullah. Waliullah ini diberi Allah segala-galanya. Karena tangannya bergerak dengan tangannya Allah. Kekuatan Allah. Pandangannya memandang dengan pandangan yang diberi kekuatan oleh Allah. Kakinya berjalan dengan kaki yang diberi kekuatan khusus oleh Allah. Hatinya minta apa? Ud'uni astajib lakum. Itu orang biasa. Wali belum sempat minta, udah diberi oleh Allah. Karena harakatul qulub, gerakan hatinya itu sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para auliya wassalihin kalau udah jatuh cinta pada seseorang, yang dicintai itu dikasih semuanya. Makanya beruntung. Ya kalau seseorang itu minal mahbubin, dicintai oleh wali-wali Allah. Mudah-mudahan kita dimasukkan dalam kelompok tersebut. Amin Allahumma amin. Nah karena kita yang nggak paham kita masuk kelompok yang mana, maka syariatnya kalau pengen minal mahbubin harus jadi muhibbin dulu. Harus jadi pecinta dulu biar nanti dicintai. Bagaimana caranya jadi pecinta?
ya melakukan hal-hal yang disukai oleh orang yang kita cintai. Kalau udah kita lakukan yang disukai, maka nanti kita akan ditarik. Oh, ini saya cocok sama dia. Cocok sama dia. Nanti kalau udah semakin melakukan hal-hal yang dicintai oleh yang dicintai, maka akan didekatkan lagi. Sampai akhirnya aku jatuh cinta sama kamu. Gimana kalau udah dapat predikat dicintai? Masya Allah, saya ambil contoh saja. Contoh yang kita semua udah pernah mengalaminya. Ya mungkin sekarang kita amnesia, agak lupa. Tapi kita semua udah pernah mengalaminya. Rasanya dicintai oleh sang ibu. Rasanya dicintai oleh sang ibu. Sekarang mungkin kita udah lupa. Walaupun ibu kita nggak pernah berhenti mencintai, tapi kita sudah lupa rasanya dicintai oleh ibu. Ibu ini ya, sama anaknya. Masya Allah, belum kenal nih, masih dalam perut. Belum kenal, masih dalam perut. Anaknya kurang ajar. Ditendang-tendang. Betul ya? Anak ini di perut udah nendang-nendang ibunya. Tapi apakah ibunya marah? Enggak. Yang muncul apa? Masya Allah, udah bisa nendang. Ditendang bukan marah, tapi ditendang justru semakin sayang. Ini karena ibu tadi memandang tendangan ini dengan pandangan cinta. Walaupun ditendang, tetap sayang. Begitu mau melahirkan, Masya Allah, tanya sama siapapun lah. Yang namanya melahirkan itu taruhannya nyawa. Taruhannya nyawa. Yang dipertaruhkan adalah yang paling berharga, nyawanya. Nyawanya dipertaruhkan untuk yang di perut yang belum jelas. Nanti lahir ini ganteng atau enggak? Ya, kira-kira seganteng Habib Novel enggak? Wallahu a'lam. Ini harinya Alif terus. Seperti kata antum tadi. Ya, Mahdi bilang tadi harinya Alif terus. Belum tentu nih lahir ganteng, belum tentu lahir cantik, belum tentu lahir jadi anak yang soleh, belum tentu jadi anak yang solihah. Status belum jelas. Tapi sang ibu ini udah rela siap mati demi anak. Betul. Karena apa? Cinta. Begitu, sakit atau enggak sakit? Sakit. Tapi sakitnya itu terlupakan. Tidak merasakan sakit, walaupun tetap sakit karena dengar suara langsung mana anakku? Yang mana anakku? Apa udah selesai penderitaan seorang ibu? Belum. 9 bulan muntah, 9 bulan tidur gak enak, semua dilakukan. Begitu sudah lahir, selesai? Enggak. Lebih tinggi lagi tingkat pengganyangan kita. Lebih tinggi lagi tingkat kita ini menggoda seorang ibu. Mau istirahat jam 2 malam, sang bapak ngomong, anakmu bangun. Anakmu nangis. Betul ya? Bapaknya yang gendong anaknya enggak. Istrinya dibangunkan. Ya, istrinya dibangunkan. Suruh ngurusi anaknya. Anakmu butuh disusuin. Ternyata, oh enggak. Dia bukan butuh ASI. Kelihatannya keluar kotoran dari belakangnya. Dia lagi buang hajat besar. Apakah ibu mengatakan malam-malam kamu buat susah ibu, aroma enggak sedap? Enggak. Dibuka itu kotoran dengan penuh cinta, dibersihkan dengan penuh cinta, kemudian dikasih aroma yang wangi, setelah itu pantat anaknya dicium. Masya Allah. Wangi. Kenapa? An-nazar bil hub, melihat dengan cinta. Kata Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala mu'allif Simtudurat, begitulah cinta seorang ibu kepada anaknya. Padahal Allah Ta'ala maha mencintai. Allah Ta'ala maha mencintai. Maka Allah itu kalau memperlakukan hamba-hambanya yang berdosa, tapi kalau dicintai sama Allah Ta'ala, maka Allah nggak melihat dosanya lagi. Dosanya dibersihkan sama Allah dengan penuh cinta. Dosanya itu disingkirkan sama Allah dengan penuh cinta. Kemudian ditutupin sama Allah Ta'ala. Dikasih wangi-wangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu dipamerkan sama Allah Ta'ala. Ini yang ku cinta. Ini kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para awliya wassalihin meniru akhlaknya Allah. Yang meniru akhlaknya Allah. Begitu wali itu cinta dengan seseorang, nggak lihat lagi kekurangannya. Ditutup. Makanya dikatakan, pandangan yang cinta itu kotoran nggak kelihatan.
Pandangan yang benci, kebaikan nggak kelihatan. Pandangan yang cinta, kotoran nggak kelihatan. Kelihatannya indah semua. Tapi pandangan yang benci, kebaikan nggak kelihatan. Naudzubillah min dzalik. Contoh, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW. Manusia yang paling ahli mencintai dan manusia yang paling dicintai. Sallu ala Nabi. Tadi saya baca di awal satu sholawat yang diperoleh Habib Ali Habsyi dalam sebuah mimpi. Ya, dalam sebuah mimpi. Allahumma sholli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Ini sholawat diperoleh Sohibil Maulid dalam sebuah mimpi. Di antaranya didengar oleh Syekh Abdullah Ma'ruf Bajamal mengatakan pada Habib Ali Habsyi, wahai Ali, dengarkan nih, sholawat yang membuat gunung-gunung ikut bergetar. Ya, Allahumma sholli wa sallim alal habibil mahbub habibi rabbil marbub. Sallu ala Nabi. Allahumma sholli ala Nabi. Sang kekasih Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cintanya kepada para sahabat khusus? Karena sahabat ini kan ya macam-macam. Ada level khusus, ada level biasa. Tapi Imam Junaid radhiyallahu ta'ala, pemimpinnya para sufi, ketika ditanya, mana yang lebih utama? Wali yang tertinggi atau sahabat yang paling rendah? Maka dijawab, Sab'in Junaid. 70 orang seperti aku dibandingkan satu sahabat yang paling rendah. Masih jauh lebih hebat sahabat yang paling rendah. Karena makomnya sahabat nggak bisa didahului oleh siapapun. Sahabat melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada sahabat-sahabat khusus, semisal Ahlul Badar, sahabat yang ikut perang Badar. Kita masih ingat kisah ada satu sahabat yang membocorkan rahasia perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika baginda Muhammad SAW berangkat dari Madinah mau Fathul Makkah, rencana perjalanan Nabi itu SAW dirahasiakan. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu membocorkannya. Maka turun malaikat Jibril dari langit, ngasih tahu Nabi Muhammad SAW. Coba lihat ya. Ini yang berbuat salah sahabat mulia yang luar biasa. Apakah langit membocorkan rahasianya? Enggak. Karena minal mahbubi, yang dicintai sama Allah Ta'ala. Maka Allah cuma ngomong pada malaikat Jibril, sampaikan pada Nabi Muhammad SAW, ada yang membocorkan rahasia perjalananmu. Namanya nggak disebut. Aibnya nggak dibuka. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dan satu sahabat yang lain, coba kejar tuh, ada seorang wanita yang membawa surat. Yang membawa surat menjelaskan strategi untuk Fathul Makkah. Maka dikejar sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, singkat cerita, ketemu wanita tadi, setelah diinterogasi dengan sedikit ancaman, kalau kamu nggak ngaku, maka kamu akan saya telanjangi. Kamu akan saya telanjangi. Saya buka semua pakaianmu, saya teliti satu persatu. Akhirnya wanita itu mengeluarkan surat dari sanggulnya. Ini. Nanya Sayyidina Ali, dari siapa ini? Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi tahunya itu dari siapa? Karena wanita itu yang mengaku. Bisa saja Allah bilang sama malaikat Jibril alaihissalam. Bisa saja saat itu langsung Allah kasih tahu siapa yang membocorkan. Tapi karena ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah menjaga kehormatannya. Sampai akhirnya datang Sayyidina Ali dan mengatakan, ini ya Rasulullah, dan sesungguhnya ini yang bocorkan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ini memang macan ya, Al-Faruq, yang memang sifatnya itu tegas. Ya, sifatnya tegas, langsung mengeluarkan pedang. Izinkan aku menggal leher munafik ini, wahai Rasulullah. Marah Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah Rasulullah kemudian mengatakan iya? Apakah Rasulullah mengatakan hajar? Apakah Rasulullah mengatakan ini keterlaluan? Saya Rasul yang termulia, rahasia saya dibocorkan. Apakah seperti itu? Tidak. Nabi memanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Betul kamu yang melakukannya. Betul ya Rasulullah. Tapi bukan karena saya mau murtad, bukan saya benci sama agama saya.
Masalahnya kalau sahabat-sahabat ini di Mekah, mereka punya kenalan yang jaga rumahnya. Rumah saya nggak ada yang jaga, nanti kalau rusuh repot. Kalau rusuh repot, nanti terjadi penjarahan. Maka cuman berapa orang yang saya kasih tahu, imbalannya mereka akan jaga rumah saya. Maka di situ Nabi bersabda SAW yang maknanya, sesungguhnya Allah telah berkata kepada sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Bukannya dimarah sama Nabi, justru diumumkan, ini Hatib bin Abi Balta'ah, Allah udah buat pengumuman, silahkan berbuat seperti apapun, aku udah ampuni dia. Dia dan kawan-kawannya ahli Badar udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini orang yang dicintai Allah, meskipun punya salah yang besar, bahkan diumumkan min ahli jannah. Karena minal mahbubin, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kesalahannya orang-orang yang dicintai, jangan disamakan dengan kebaikannya orang-orang yang belum dicintai. Ya, ini saya ambil contoh boleh? Boleh ya? Yang udah punya anak paham insya Allah. Kalau kamu punya anak, terus anakmu berbuat salah, dicaci maki orang, senang atau sedih? Sedih. Kira-kira yang mencaci maki kamu cintai atau kamu jadi gak suka sama dia? Yang mencaci maki ini ngomong bener, anakmu begini, anakmu begini, anakmu begini. Omongannya bener, anaknya salah ini. Anaknya salah. Tapi hatinya seorang ayah dan ibu gak bisa suka sama orang yang mencaci maki tadi. Justru dia melindungi anaknya. Tenang, nak. Ya, kamu anakku. Seburuk apapun kamu anakku. Dibela oleh ayahnya. Ini baru seorang ayah atau ibu pada anaknya. Lantas bagaimana Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang dia cintai? Oh, itu ampunan miliknya Allah. Surga miliknya Allah. Neraka miliknya Allah. Makanya kita jangan pernah ngurus kesalahannya orang lain. Siapa tahu orang-orang itu termasuk yang dicintai Allah Ta'ala. Nggak ngerti kita. Kadang-kadang kita lidahnya ini, Masya Allah, tergesa-gesa. Ikut-ikut setan. Ada fulan kok sekarang begitu dia ya. Kok sekarang dia begitu ya. Dia seperti itu. Kita celah, caci maki orang. Yang mungkin orang itu minal mahbubin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan dicintai oleh para aulia wassalihin. Kita kembali ke permasalahan awal tadi. Gimana caranya masuk dalam kelompok yang dicintai? Tiru ahli Badar. Ahli Badar ini nggak serta-merta minal mahbubin. Ya, nggak serta-merta minal mahbubin. Mereka berjuang. Nyawanya dipertaruhkan, hartanya diserahkan, dirinya dipersembahkan. Berjuang bersama Nabi Muhammad SAW. Maka Rasul pun membalas, ini orang-orang yang kucintai Allah. Nah, kalau kita pengen dicintai para wali, hadir majelis, nyumbang nggak pernah. Padahal duitnya banyak. Duitnya sisa-sisa. Tahu kiainya, tahu gurunya, tahu ustadznya, butuh dana untuk pembangunan. Serupiah pun nggak keluar. Terus mau minal mahbubin, nanti guru. Minal hadirin. Minal hadirin. Coba lihat perintah Nabi Muhammad SAW. Kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunil khamis fatahlik kama qala sallallahu. Jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang alim. Ini orang yang alim ini udah otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au muta'alliman, yang betul-betul cari ilmu. Kalau nggak bisa mustami'an, pendengar. Au muhibban. Nah, yang muhibban ini Masya Allah, walaupun nggak ikut ta'lim, nggak pernah hadir, wala minal hadirin, hadir nggak pernah. Muta'allim enggak. Belajar sungguh-sungguh juga enggak. Apalagi jadi orang alim. Tapi muhib, pecinta. Oh itu Yai mau ada pengajian di sana ya? Iya. Udah ada yang kasih makan berjamaah belum? Belum. Udah, saya yang beresin. Orangnya nggak pernah dikenal nih. Oh itu Yai, Ustadz guru lagi bangun pondok ya? Iya. Udah ada yang bereskan belum? Belum. Berapa itu dan butuhkan 10 ayat? Ya udah beres, saya ngurus. Masya Allah, orangnya begini, nggak usah hadir majelis. Repotin nambah nanti. Nggak usah hadir majelis. Minal mahbubin. Perintah Nabi. Minal muhibbin. Ya, au muhibban, jadilah pecinta. Betul dia nggak pernah hadir, tapi dia cinta benar dengan dia punya harta dengan hartanya. Yang satu lagi punya kekuasaan. Masya Allah.
Dia nggak punya harta, tapi dia punya power. Oh, itu kiai mau buat majelis, guru buat majelis, iya. Jangan khawatir, izin lancar semua. Saya yang tanggung jawab. Saya bereskan izinnya semua. Masya Allah. Wahai pecinta, yang begini nanti akan dicintai karena dia korbankan apa yang dia miliki. Katanya, saya nggak pernah ikut taruhan, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan antum juga nggak pernah ikut taruhan. Saya taruhannya yang lain. Ya, taruhannya yang lain. Orang kalau judi itu, kalau mau dapat hasil yang besar, taruhannya harus besar. Kalau masangnya kecil, kalau dia menang ya dapatnya kecil. Tapi kalau dia masangnya besar, dapatnya besar. Kalau kamu mau dapatkan hati wali, ya taruhanmu harus besar. Kalau taruhanmu kecil, ya nggak dapat apa-apa. Ya dapat, tapi ya tadi itu minal hadirin, dapat kebuli mungkin, ya dapat kopi, dapat itu pulang ya pulang seperti yang lain. Tapi ada orang yang mau pulang ditahan sama walinya. Jangan pulang dulu, kamu sini. Berarti orang itu ada di dalam hatinya itu. Kamu sini. Seperti kalau kita lihat Rasul Muhammad SAW punya sahabat namanya Nuaiman. Radhiyallahu ta'ala Nuaiman. Nuaiman itu, wah, kalau hidup di zaman kita, pusing gitu. Bayangkan Nabi Muhammad SAW lagi terima tamu di dalam masjid. Nuaiman di luar masjid sama teman-temannya. Tiba-tiba teman-temannya Nuaiman ngomong, itu ontanya bagus, besar, kita sembelih aja. Saya lapar nih, makan. Kata Nuaiman, itu ontanya tamunya Rasulullah SAW, masa disembelih? Gak apa-apa, Rasulullah pasti ikhlas. Aman, nggak jadi masalah. Nanti sembelih, kamu bagian yang banyak, makan sepuasmu. Kata Nuaiman, boleh juga ini. Diambil ontanya, disembelih. Setelah itu dipotong-potong. Lama tamunya ini ya. Siap dimakan. Nggak lama keluarlah tamunya, diantarkan Nabi Muhammad SAW. Tamunya nanya, mana onta saya? Sahabat kemudian nunjuk. Udah dipotong. Udah disembelih. Rasul nanya, siapa pelakunya? Nuaiman. Pelakunya Nuaiman. Sama Nabi Muhammad SAW dicari Nuaiman di mana? Ditelusuri itu kota Madinah. Nuaiman di mana? Sahabat tunjukkan. Gak berani ngomong sahabat, Kak. Tunggu arah sana. Dicari sampai ada satu lubang di tanah besar. Nuaiman di mana? Sembunyi di situ. Sahabatnya dekat situ, mulutnya nggak ngomong tapi gini. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian membuka tutup lubang tadi dari jerami-jerami. Kemudian lihat ke Nuaiman. Nah, sini kamu. Diulurkan tangannya. Yuk keluar. Ditanya, kenapa kok kamu sembelih ini? Onta tamu saya? Bukan saya Rasulullah, saya ditipu sama tadi itu yang nunjuk-nunjukkan sama Rasulullah. Saya di mana? Itu yang nipu saya. Itu yang nipu saya. Ya udah, ayo. Makna ya, ayo makan bareng. Biar tamunya beli onta yang lebih bagus lagi. Dipesankan onta terbaik oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan dimarahin, ya, diganti sama Nabi, ganti yang baik. Yuk ontanya dimakan bareng. Kenapa? Minal mahbubin. Jangan kamu contoh. Ini mahbub, dicintai lain. Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Seringkali ini kadang ada orang mengatakan dulu Sayyidina Hasan dan Husain di masjid, lari-lari di masjid, akhirnya diambil dalil oleh orang-orang yang nggak punya ilmu. Berarti bawa anak ke masjid boleh, anaknya lari-lari di masjid nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Harus dipahami, Sayyidina Hasan wal Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, rumahnya di dalam masjid. Dibuka pintu rumah, langsung ke Hujrah Nabawi. Ya, langsung masuk, sekarang jadi Raudhah itu. Dari Hujrah Nabawiyah dibuka, langsung itu masuk ke Raudhah yang sekarang. Jadi kalau mau keluar ya pasti lewat masjid. Nggak punya jalan yang lain. Memang di situ rumahnya. Memang rumahnya di sana. Dan keduanya ini adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Beda anak saya dan anak kamu. Ini anaknya Sayyidina Ali, anaknya Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anhuma, dicintai Nabi Muhammad SAW. Makanya begitu Rasulullah lagi khutbah, lari Sayyidina Hasan atau Husain, kemudian terpleset, jatuh, Nabi hentikan khutbahnya. Khutbah ta'allum wa ta'lim, menyampaikan kalamullah, membimbing umat, dihentikan liajri, karena urusan cucunya jatuh. Turun, dipeluk, dicium, ya Allah aku cinta kepadanya, dan cintailah orang yang mencintainya. Mahbub yang dicintai.
Lain, kita kemudian pakai dalil tadi berarti anak kita boleh lari-lari di masjid. Nggak seperti itu. Jadi salah itu menggunakan dalil. Ini orang yang dicintai, Sayyidina Hasan dan Husain. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang dicintai? Ya ayo itu yang kita cari. Yang punya tenaga dengan tenaganya jadi relawan. Gak usah disuruh selesai majelis, bantu bersihkan. Ya, yang punya kemampuannya dengan kemampuannya di IT-nya, bantu bagaimana mensiarkan dakwah. Semua dengan kemampuannya, nanti akhirnya masuk minal mahbubin. Nah, kalau udah dicintai selesai. Kenapa? Apa yang masuk di hati wali, kalau kita ada di dalamnya, kita dapat. Berapa banyak orang yang tidur dalam keadaan dosa, bangun tak punya dosa. Tidur itu dosanya banyak. Bangun tidur, dia nggak ngapa-ngapain. Tidur ngorok. Bangun tidur nggak punya dosa dia. Kenapa? Karena ada di hatinya wali. Malam itu walinya doa, ya Allah, ampunilah dia. Selesai. Selesai. Makanya, ya ini. Minal mahbubin ini ya kuncinya. Ini tadi kita ngomong cinta-cinta terus ya. Jadi yang keluar begini, Beb. Melanjutkan drama antum tadi. Drama Habib. Ya, bagaimana caranya kita biar dicintai? Termasuk majelis haul ini. Majelis haul ini kan sebetulnya dibuat karena cinta. Ya dibuat karena cinta. Cinta murid pada guru, cinta anak pada orang tua, cinta cucu pada kakek. Karena cinta. Nah, cinta ini aneh. Cinta itu bisa buat orang yang di soft paling belakang tiba-tiba duduk paling depan. Orang yang datang paling akhir bisa tiba-tiba dia menjadi duduknya paling depan. Orang yang nggak punya duit tiba-tiba bisa dapat duit yang banyaknya luar biasa. Orang yang pangkatnya biasa-biasa tiba-tiba bisa naik pangkat seketika karena dicintai. Misal nih saya kok tiba-tiba mimpin satu perusahaan jadi direktur. Ya, jadi direktur. Nah, kalau saya punya teman saya lulusan SD, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA, nggak pernah kuliah. Tapi teman itu saya cintai. Ya, saya butuh sekretaris pribadi. Di kantor udah ada sekretaris. Saya coret. Nggak kenal yang ini, nggak kenal yang ini. Saya telepon tuh teman saya lulusan SD tadi itu ya. Kang, di mana? Sini. Dah, kamu terbang nih. Kenapa? Mulai hari ini kamu kerja sama saya. Kerja apa? Udah pokoknya duduk manis di samping saya, gaji sesukamu. Asik. Kok bisa begitu? Saya cintai. Ada yang protes? Nggak bisa. Saya pemimpin. Kebijakan di tangan saya. Nggak suka cari yang lain. Silahkan ganti saya. Dia naik pangkat bukan karena apanya. Punya ilmu yang banyak, bukan karena punya prestasi yang luar biasa. Karena saya cintai. Karena saya cintai. Syekh Ali bin Abdullah Baras radhiyallahu ta'ala anhu. Kita ingat Habib Umar Al-Attas ya. Bin Abdurrahman Al-Attas, Sahib Urwatubul Attas, itu punya murid namanya Syekh Ali Baras. Bukan Habib, Syekh. Marganya Baras. Syekh Ali Baras. Dia ngabdi sama Sang Habib. Waktunya taklim, ikut taklim. Tapi tugasnya Masya Allah. Bagian nyapu, bagian ngepel, bagian bersih-bersih, siapkan minum, khidmah. Mengabdi, melayani. Akhirnya dicemooh sama orang-orang. Kamu ikut Habib cuma dijadikan pelayan. Kamu nggak dijadikan murid, kamu dijadikan pelayan. Kamu nggak diistimewakan, nggak diajarin, cuma nyiapin kopi, teh. Habib Mahdi tadi. Nyiapin sound system, ya. Ya, nyiapin sound system ayahnya sendiri tapi ini ya. Udah khidmah, suruh khidmah. Gurunya dengar Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Khadimnya yang dicintai, dicintai dicaci orang, dihina orang. Marah nih gurunya, cuman marahnya wali lain. Dipanggil muridnya, sini kamu. Ada apa guru? Hari ini juga kamu saya ijazahkan ilmu yang Nabi diutus pun belum dapat, malaikat mugarab nggak punya. Ini kalimat ini pasti ada yang nanya nih, kok aneh itu ya? Minta dalil, aduh orang zaman sekarang ini. Kebanyakan minta dalil, tapi saya jelaskan kali ini live streaming, nggak dijelaskan kan bahaya nanti. Orang bingung gitu ya. Akhirnya detik itu juga Syekh Ali Baras ilmunya tiba-tiba sama dengan gurunya. Kemudian diusir sama gurunya. Mulai hari ini ya kamu harus pindah ke sana. Nggak boleh tinggal sama saya. Loh guru jangan, saya mau di sini saja. Nggak bisa. Dua pedang nggak boleh dalam satu sarung yang sama. Guru lebih baik saya bodoh saja.
Yang penting sama kamu. Ini muhib betul. Pecinta. Lebih baik saya bodoh asal berdua dengan kamu. Daripada saya pandai tapi saya jauh dari kamu. Nggak bisa. Memang takdirnya begini. Ya kamu harus pindah ke sana. Nah, ditanya ini sama ulama. Kok bisa ada orang mengatakan saya beri kamu ilmu yang Nabi pun belum dapat. Kenapa? Karena aziznya ilmu. Kemuliaan ilmu. Allah nggak memberikan ilmu itu pada satu orang mutlak. Enggak. Ya, nggak memberikan ilmu satu orang mutlak. Contoh, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kurang apa? Kalimullah. Diajak bicara langsung sama Allah Ta'ala. Tanpa Jibril alaihissalam. Langsung ke relung hatinya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah bilang, Khidir itu lebih alim dari kamu. Nabi Musa nggak punya ilmu yang dimiliki Nabi Khidir. Nabi Khidir nggak punya ilmu yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, malaikat. Mugarrab. Malaikat yang ada di jannah sana. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nabi Adam diciptakan, malaikat yang mugarrab, yang terdekat, senior malaikat dikumpulkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dikasih ujian. Ini benda ini namanya apa? Malaikat geleng kepala semua, nggak tahu ya, nggak ngerti. Nabi Adam alaihissalam yang baru diciptakan. Yang baru diciptakan. Sama Allah diperintahkan, coba sebutkan. Disebutkan dengan fasih jawabannya oleh Nabi Adam alaihissalam. Disitulah malaikat mengatakan, Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nah, Syekh Ali Baros tadi dapat ilmu dari mana? Khidmah, mahbub, dicintai. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi karena dicintai oleh Abu Bakar Al-Attas. Abu Bakar Al-Attas nih gurunya Habib Ali mengatakan, saya udah sodorkan kamu ke Rasulullah lebih dari 20 kali. Ya Rasulullah, ini ahli muridku. Ya Rasulullah, ini ahli muridku. Jadi dipamerkan ya, tolong perhatikan. Gurunya yang memamerkan, muridnya nyantai. Bahkan di situ Abu Bakar Al-Attas mengatakan, wahai Ali, gak usah amal yang berat-berat. Saya udah amal yang banyak, cukup buat kamu juga. Tuh, guru. Tapi muridnya ya amalnya berat-berat. Ini kan bahasa cinta tadi ya. Bahasa cinta itu serba lebay. LBY. Itu bahasa cinta. Karena nggak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan isi. Nggak ada. Maka kalimatnya itu melambung. Ya seperti tadi. Ya seperti tadi ketika ngasih ilmu. Nah Habib Ali ini sholat tarawehnya 10 juz setiap 20 rakaat. Jadi 3 hari sekali khatam. Berjamaah itu. Ya berjamaah, amalnya luar biasa. Tapi gurunya ngomong, udah kamu nggak usah amal yang berat. Itu urusan aku, amal sudah cukup. Kamu ngajar saja. Ya tugasmu mengajar. Yang amal berat-berat sudah aku wakili. Dan Habib Ali Habsyi karena cintanya kepada kita semua membuat Maulid Simtud Duror. Di situ beliau menjamin siapa yang membaca Maulid Simtud Duror secara istiqomah, maka dia mendapatkan kelebihan-kelebihan yang diperoleh wali-wali terdahulu dengan mujahadah-mujahadah yang besar. Karena tahu orang akhir zaman ini seluruh mujahadah yang berat kan susah ya. Pada nggak mau. Nah, maka dikasih Simtud Duror. Dan amalkan ini saja, nanti harusnya kamu dapat derajat itu harus dengan misalnya puasa Daud, atau sholat sunnah 1 hari 1000 rakaat, atau baca kalimat tahlil 100.000 kali. Itu kan berat-berat semua. Digantikan dengan Simtud Duror. Kalau dibaca Simtud Duror istiqomah, maka apa yang didapat dengan mujahadah besar itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Udah berapa menitnya Zaki? 33. Saya nggak bijak kalau ngomongnya panjang-panjang bijak. Kenapa? Karena saya datang paling akhir. Tapi dikasih tempat paling depan. Kenapa? Saya dicintai. Iya, minal mahbubin. Dicintai. Walaupun datangnya akhir, sudah duduk di depan. Ya, walaupun sebetulnya semua udah capek, tapi beliau, guru kami mengatakan silakan ngomong sampai subuh nggak jadi masalah buat beliau, masalah buat saya. Ya masalah buat saya. Karena saya nanti pagi harus sudah ada di Solo insya Allah. Jadi saya di sini harus nyetir. Saya suka nyetir sendiri, nyetir mobil ke Solo. Habib, kenapa kau suka nyetir sendiri? Iya, kalau mampir-mampir nggak ketahuan Habib. Allah, kalau ada sopir repot. Kenapa banyak laporan ya? Banyak laporan. Ya, guru. Ya, Masya Allah. Saya udah lama nggak dengar beliau baca qasidah itu. Kalau baca qasidah itu, Masya Allah. Kita biasanya di Balikpapan barengnya. Banyak ketemu di Balikpapan. Masya Allah. Lanjut dikit boleh ya? Dikit aja, nggak usah banyak.
dicintai. Nah itu kalau udah dicintai asyik. Nah salah satu cara biar kita dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dicintai wali aja udah luar biasa ya. Gimana dicintai Nabi Muhammad SAW? Ada cara yang mudah, cuman tolong jangan di-share. Karena nanti timbul fitnah. Ya timbul fitnah. Saya mau ambil contoh, nanti mikir sendiri aja ya. Mikir sendiri. Saya punya anak. Anak. Terus datang orang ke rumah saya, nggak ketemu saya. Datang ke rumah saya, nggak ketemu saya. Ketemunya anak saya. Orang tadi kemudian ngasih hadiah ke anak saya. Ini permen coklat. Ya, oh ini roti. Mungkin hadiahnya nggak seberapa, tapi dia bawa hadiah terus buat anak saya. Dia nggak datang, dia kirim paket. Dia kirim paket untuk anak Habib, untuk anak Habib. Nggak pernah ketemu saya. Saya penasaran nggak dengan orang ini? Anak saya laporan, Abah, ya Abuya, ini dikasih sama Fulan. Abuya, ini dikasih sama Fulan. Abuya, ini dikasih sama Fulan. Saya ya, alhamdulillah kan ya jelek-jelek ini kan termasuk ya orang yang tahu cara balas budi gitu ya. Saya pengen tahu siapa ini. Minimal saya mau kasih pesan WhatsApp, jazakumullah khairan, terima kasih, udah baik sama anak saya. Ternyata kebaikannya kepada anak saya membuat saya memperhatikannya. Betul ya? Membuat saya memperhatikannya. Sampai di sini paham? Nah. Orang yang paham. Yang nggak paham, nggak usah paham. Jadi kalau pengen dicintai Nabi Muhammad SAW di Indonesia ini jalannya mudah. Kalau di Jepang agak susah. Karena di Jepang cari Habib susah. Di Korea cari Habib susah. Di Jepang cari kiai susah. Di Korea cari kiai susah. Di Indonesia cari Habib, cari kiai mudah. Para habaib dicintai oleh Rasulullah SAW karena cucu. Para guru, para kiai dicintai karena mewarisi ilmunya para nabi. Jadi kalau kita pengen dapat cintanya Rasulullah SAW, gampang. Menjangkau nabinya agak jauh, jangkau saja nih yang dicintai. Jangkau saja yang dicintai, layani yang dicintai, senangkan yang dicintai. Tentunya sesuai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan cara-cara yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pernah seorang kiai mijit punggung saya. Kiai tadi ngomong, maaf Beb, saya lagi nggak pijit punggung antum. Ini punggung saya, enggak Beb. Saya lagi pijit punggungnya Nabi Muhammad SAW. Maksudnya gimana ya? Maksud saya begini biar nyampe ke Rasulullah. Saya lagi mijitin cucunya. Saya nggak ngejar antum Habib, saya ngejar kakek antum. Ya, boleh contoh lagi dari Al-Quran. Iya, ini kalau nggak pakai Al-Quran masih ada orang-orang yang tetap ini memang Habib ini memang minta dicintain. Kiai ini minta dicintai. Guru ini minta dicintai. Habib, kiai, guru nggak minta dicintai. Tapi kalau sampai antum nggak jatuh cinta sama anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka antum telah melanggar perintah Nabi Muhammad SAW. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Adibu auladakum ala thalath khisal." Didiklah anak-anak kalian tentang 3 hal. Yang pertama, cinta Nabi kalian. Yang kedua, cinta keluarga Nabi kalian. Yang ketiga, qiraatul Quran. Membaca Al-Quran urutan nomor 3. Karena orang kalau baca Al-Quran nggak punya cinta Nabi, nggak punya cinta keluarga Nabi, nanti bacaannya keliru. Ayat-ayatnya dipakai untuk hal-hal yang nggak sesuai yang dimau Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran contoh yang gamblang. Tiap malam Jumat, selain kita disuruh banyak sholawat, tiap hari Jumat, selain kita disuruh banyak sholawat, kita juga diperintahkan baca surat Al-Kahfi. Tiap malam Jumat atau hari Jumat sampai Sabtu sebelum matahari terbit, kita diperintahkan baca surat Al-Kahfi. Kedudukan baca surat Al-Kahfi ini lebih tinggi daripada kita baca sholawat. Akan tetapi bukan berarti baca Al-Kahfi nggak sholawat, itu melanggar perintah Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan baca surat Al-Kahfi, memerintahkan perbanyak sholawat di malam Jumat dan di hari Jumat. Maka orang beriman jalankan duanya. Kayak nggak punya waktu saja. Seakan-akan waktunya habis kalau baca surat Al-Kahfi, kemudian nggak bisa baca sholawat. Kalau baca sholawat, nggak bisa baca surat Al-Kahfi. Apa hikmahnya baca surat Al-Kahfi? Di antaranya agar kita ngerti bagaimana Allah menunjukkan cintanya Allah kepada wali-walinya. Cintanya Allah pada wali-walinya. Di bagian mana, Beb? Kisah Nabi Khidir alaihissalam
dan Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berdua berjalan, Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam berjalan, melihat ada satu rumah yang akan roboh. Tapi cerita kan bukan dari situ. Kalau dari situ nggak seru. Cerita dari mana? Rumah itu di sebuah desa yang seluruh warganya minal bukhala. Satu desa, desa pelit. Satu desa nggak ada yang dermawan, nggak ada, pelit semua. Dua nabi yang kalau kita lihat cerita sebelumnya, Nabi Musa dan Nabi Khidir itu karena dilihat wajahnya menyenangkan, dimasukkan di kapal gratis, nggak usah bayar. Kenapa? Wajah orang baik-baik. Jadi ini face member. Ya, pakai wajah ini saja, dapat diskon langsung. Karena sudah wajah dikenal orang baik. Di Al-Quran begitu kan, gratis. Kapalnya bagus, dirusak sama Nabi Khidir. Ternyata biar tidak disita. Nah setelah perjalanan lapar, nggak punya uang, nggak bisa beli jajan. Kalau nggak makan bisa mati. Mempertahankan nyawa wajib. Maka Nabi Khidir ngajari Nabi Musa untuk minta. Ini minta hukumnya wajib. Untuk nyambung nyawa saja. Ketuk pintu. Setiap pintu yang diketuk, cuma diminta makan dikit, nggak ada yang ngasih. Kampung bukhala. Alhamdulillah di Indonesia nggak ada kampung seperti itu. Ya, nggak ada kampung seperti itu. Begitu sampai satu rumahnya mau roboh, Nabi Khidir ngasih pekerjaan yang aneh. Yuk, kita jadi tukang bangunan, yuk jadi kuli bangunan. Lapar ini. Jadi kuli bangunan, kita bangun rumah ini yuk, sampai rumahnya nggak roboh. Pertanyaan saya, kalau Nabi Musa protes wajar nggak? Wajar. Ini kampung orang bakhil, orang pelit. Minta makan nggak dikasih, kenapa rumah mau roboh? Kita capek-capek ngurusin. Kalau mau ngurusin tempatnya orang baik. Disitulah selesai, udah khatam. Jangan lanjutkan lagi nih, berguru sama saya. Saya ungkap rahasianya, kata Nabi Khidir alaihissalam, rumah ini milik dua anak yatim, tapi bukan berhenti di situ. Kana abuhuma salihah. Anak yatim ini kan itu artinya bukan yang sekarang. Kana abuhuma, bukan ayahnya yang sekarang, bukan kakeknya, kan jauh. Ayahnya yang dulu. Ahli tafsir mengatakan siapa yang dimaksud? Kakek yang ketujuh. Ayahnya punya ayah yang ketujuh. Jadi kakeknya yang ketujuh ini minas sholihin. Berarti kalau yang keenam mungkin biasa-biasa saja. Yang kelima mungkin biasa-biasa saja. Yang di atasnya ayah kandungnya mungkin biasa-biasa saja. Tapi yang ketujuh kana minas sholihin. Karena yang ketujuh minas sholihin dicintai Allah, maka cucunya pun dicintai Allah Ta'ala. Cucunya dicintai sampai dua nabi diperintahkan sama Allah Ta'ala jadi kuli bangunan. Diperintahkan sama Allah jadi tukang batu. Dua nabi. Kenapa? Karena ngurusin rumahnya seorang anak yang punya kakek orang soleh. Kalau ini rumahnya anak yatim yang kakeknya itu tidak sezaman dengan Nabi Khidir. Kakeknya tidak sezaman dengan Nabi Musa karena tingkatan yang ketujuh berarti masih zaman yang terdahulu, jauh. Artinya ini mukmin biasa yang soleh minal aulia di zaman dahulu. Lantas bagaimana kalau itu cucunya wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kalau cucunya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari? Bagaimana kalau cucunya misalnya Mbah Hashim Asy'ari? Bagaimana kalau cucunya Yai Khalil Al-Bangkalani? Bagaimana kalau cucunya fulan? Itu cucunya wali. Lantas bagaimana kalau cucunya Nabi Muhammad SAW? Kalau cucunya Rasulullah seperti apa? Dan di Indonesia terlampau banyak, overload. Nanti kalau saya jadi presiden tahun 5000 Masehi, saya akan buat program yang memindahkan sebagian habaib ke Tokyo. Ke Korea Dengan pembiayaan saya atur semuanya nih biar habaib tersebar luas di Asia Tenggara sehingga makmur di mana nanti tahun 1000 Masehi dan insya Allah udah kiamat saudara. Ya kelamaan usia dunia, lebih cepat kiamat lebih baik biar kita cepat masuk surga karena kita nggak akan masuk surga sebelum kiamat tiba baru nanti kebangkitan mahsyar hisab baru jannah awinar insyaallah min ahlil jannah. Jelas semuanya? Jadi enaknya gimana? Minal mahbubin atau minal muhibbin? Minal mahbubin, tapi berjuang dulu jadi muhibbin. Kalau udah muhibbin nanti minal mahbubin. Itu. Nah, kalau saya mau cari yang asik-asik saja. Saya mau jadi orang yang dicintai. Ya jadi orang yang dicintai, tapi ya usaha. Ya usaha untuk
mencintai. Jazakumullah khairan. Terima kasih atas majelis yang indah ini, suasana yang menyenangkan ini. Tadi saya turun dari mobil dikasih payung, saya nggak mau. Ya kenapa? Di luar ada yang kehujanan soalnya. Jadi biar nanti kehujanan, biar nggak bisa buat dalil sama saya. Habib kami kehujanan, saya ngajak podo. Nah, saya juga kehujanan, bukan cuman kamu. Saya nggak mau mereka lebih mulia dari saya. Mau. Saya kalau itu fastabiqul khairat, berjuanglah mencapai tingkat kebaikan yang tertinggi. Hakadza alafu minkum. Dan terima kasih karena satu lagi penting. Mumpung ingat, Habib. Afwan Habib. Mumpung ingat. An-nazar, pandangan. Ya pandang. Ini penting. Ajak anak-anak kita untuk mandang wajahnya orang-orang yang dipandang punya kesolehan atau cucunya orang-orang soleh. Mandang ini penting. Makanya para habaib itu kalau ada acara, ada majelis itu dikumpulkan para habaib, ya kalau datang dari Hadramut atau dari mana, dari Mekah, Madinah, dikumpulkan. Habib, Allah. Baru ngomong bab nazar muncul beliau. Masya Allah. Masya Allah. Sampai Habib. Jadi pandangan ini penting luar biasa. Dikumpulkan habaib agar apa? Agar kita bisa memandang. Lihat saja. Gak usah banyak ngomong, pandang. Kenapa? Siapa tahu yang kita pandang, siapa tahu yang kita pandang itu pernah memandang orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Jadi contoh, Habib Hud, udah berapa banyak yang beliau pandang? Habib Hud ini keliling, Mekah, Madinah, Hadramut, ketemu habaib yang tua-tua, ketemu habaib yang tua-tua, semua dipandang sama beliau. Saya cukup lihat beliau selesai. Kenapa? Karena beliau dulu dipandang orang-orang soleh yang banyak dan mandang orang-orang soleh yang banyak. Saya pandang beliau selesai. Saya punya sanad nador. Iya, saya punya sanad nador. Nanti di akhirat kita bisa ngomong, ini mata saya pernah lihat Habib Hud. Selesai. Mungkin ada yang nanya, Habib, dengan ini kok aneh-aneh gitu. Apalagi ini banyak loh kiai, masyayikh, para guru, para habaib yang ketemu dengan orang-orang soleh. Saya ketemu guru Kasful ketemu ayahnya ketemu, terus begitu, lihat. Saya sedikitnya dari kelas 2 SD lihat Habib Anis Al-Habsyi, dari kelas 2 SD. Kemudian 10 tahun terakhir, tiap hari saya. Wong saya mantu cucu. Ya, sekamar saya di depan kamar Habib Anis. Tiap hari saya makan bareng, makan bareng, lihat terus. Jadi bejo, beruntung. Ya, beruntung. Saya ketemu Habib Salim Asyadri. Saya ketemu Habib Umar bin Hafid, melayani beliau-beliau. Ketemu Habib Zain bin Semit, melayani beliau-beliau. Ketemu para habaib, saya lihat, puaskan. Saya ketemu Habib Muhammad Al-Haddad. Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad, saya ketemu. Saya puas-puaskan lihatnya. Ada apa dengan lihat ini? Sederhana saja. Sahabatnya Nabi Muhammad SAW itu, definisi sahabat adalah mukmin yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, beriman pada Allah dan Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad SAW, bertemu, melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian meninggal sebagai mukmin. Artinya, kalau di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu mukmin meninggal sebagai mukmin dan tidak bertemu Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan sahabat. Contohnya Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Uwais itu datang loh ke Madinah, tapi nggak ketemu Nabi. Karena nggak ketemu Nabi Muhammad SAW, nggak jadi sahabat. Afdhalut tabi'in, iya, tapi nggak nyampe pangkat sahabat. Jadi sahabat ini nyampe pangkat sahabat, modalnya bukan banyak amal. Uwais Al-Qarani mungkin amalnya karena melihat Rasulullah. Terus apa manfaatnya lihat Rasulullah? Nyata manfaatnya, berubah dari orang biasa menjadi sahabat. Ada apa dengan mandang wajah Nabi? Karena wajah Nabi dipandang Allah Ta'ala secara langsung. Bidunil hijab, fil mi'raj. Dipandang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa Rasulullah memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mandang Rasul punya keistimewaan yang luar biasa. Nah, bayangkan ini kemudian para habaib turun-temurun, kalau diurutkan sirun nadhar, lihat ayahnya, lihat kakeknya, terus begitu. Para kiai lihat gurunya, sampai terus gurunya, sampai sahabat lihat Nabi Muhammad SAW. Belum lagi yang di zaman ini banyak orang yang dikarunia Allah mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Tugas kita tinggal husnuzon. Siapa tahu ini termasuk orang yang pernah mimpi Rasulullah. Berarti saya mandang wajah orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Apa untungnya? Rasul bersabda,
Tuba, beruntung orang yang pernah lihat aku, kata Rasulullah. Beruntung artinya apa? Nggak akan disentuh neraka, pasti masuk surga karena melihat Nabi Muhammad SAW. Diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, dikasih syafaat oleh Rasulullah SAW. Dan beruntung orang yang pernah melihat aku. Sahabat beruntung, tabi'in juga beruntung. Itu kalau di zaman dahulu. Kalau zaman sekarang, kalau ada orang lihat Rasulullah SAW dalam mimpinya atau yaqozotan, kita ketemu dengan beliau, maka kita beruntung. Alhamdulillah, saya lihat Habib Anis. Habib Anis lihat ayahnya Habib Alwi. Habib Alwi lihat ayahnya Habib Ali. Habib Ali yaqozotan lihat Nabi Muhammad SAW. Selesai. Enak, bejo. Makanya amal yang gini-gini aja yang asik-asik. Datang tempatnya ulama, ngapain? Mau lihat Habib saja. Terus pulang, jangan repotin. Ya, curhat. Ngapain curhat sama kiai, curhat sama habaib, ya curhat sama ustadz, buang sampah. Kalau datang ke ulama itu jangan buang sampah, buang dolar boleh. Ya, buang dirham boleh. Ya, jangan buang sampah. Kalau punya masalah, duduk ikut majelis, cari ilmu, yakinlah diselesaikan sama Allah, nggak mungkin nggak diselesaikan. Diam saja. Akan diselesaikan. Akhiran Al-Habib Husin bin Hasan Al-Idrus Solo. Semoga Allah panjangkan umurnya. Dalam kesehatan, dalam ketaatan, dalam kemudahan. Begitu juga seluruh anggota, keluarga, dan pecintanya. Saya belum lama juga ketemu beliau. Habib Husin ini dulu pernah cerita ke saya, novel saya setiap malam Jumat, sama abah saya, disuruh ke Masjid Riyadh, suruh lihat wajahnya Habib Alwi, di antara dua bola mata beliau. Suruh lihat di sini. Ya Husin, waladi, lihat. Ada apa di antara dua bola mata Habib Alwi? Setiap malam Jumat saya ke sana, besok tanya sama abah saya, udah lihat belum? Sudah, abah. Ada apa? Tidak ada apa-apa, abah. Belum, kamu belum dapat kamu. Datang malam Jumat berikutnya, datang malam Jumat berikutnya, datang malam Jumat berikutnya, sampai setahun, 2 tahun. Akhirnya anaknya ini tanya, bah, ada apa gitu? Di antara dua bola mata Habib Alwi ada apa? Saya cari kok nggak ada apa-apa gitu. Namanya juga anak. Akhirnya diterangkan sama abahnya. Ya, Abah cuma pengen kamu lihat wajahnya orang yang pernah melihat wajah orang soleh. Dan melihat wajahnya orang soleh. Biar nanti kamu ketularan solehnya. Hasilnya sekarang, anaknya Habib Husin, di antara anaknya Habib Husin namanya Adni, itu menikah dengan cucunya Habib Alwi. Menikah dengan cucunya Habib Anis kan? Masih menikah dengan cucunya Habib Alwi. Barokah Nalgor. Sampai segitu, masuk jadi keluarga. Berkah memandang. Nah ini, pamerkan gitu, saya pernah mandang wali. Jangan pamer, saya pernah mandang artis ini loh ya. Saya pernah mandang artis ini. Pamerkan, pernah mandang wali Allah. Jadikan itu tren. Ajak anak, ajak kerabat, ajak sahabat, pasang fotonya ulama. Sekarang pasang foto ulama itu sudah mulai langka. Ya udah mulai langka. Profile picture yang ada nggak jelas. Makanan dijadikan profile picture. Ya, yang roti kayak, yang pizza kayak apa, profile picture. Biar orang ngiler. Coba profil picture wajahnya orang-orang soleh. Minimal mengingatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha walaupun minkum. Semoga berkah manfaat. Asyraqal badru alaina wa ikhtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa krimil arwaha minna biliqa khairil anami wa balighil muhtara anna min salatin wa salami walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما أدرك أنا والنبي